Halo calon maba, selamat siang. Ketemu lagi di video kedua TPS UTBK 2021. Mudah-mudahan hari ini kalian semua sehat, jadi bisa nonton video Kak Ais sambil konsentrasi ngerjain soal-soalnya, oke? Terus mudah-mudahan juga kalian tetap sehat di hari ketika kalian UTBK, ya. Oke, langsung aja ya kita bahas soal PPU bagian kedua. Guys, mau share screen karena masih pakai Zoom terus untuk nge-recordnya. Nah, ini ya mudah-mudahan muncul di layar kalian. Ini soal pertama. Silakan di SS ya, di post dulu di SS. Tapi ini juga nggak usah di post juga, bisa sih langsung di SS. Oke, satu soal. Lalu soal kedua, silakan di SS juga. Oke. Lanjut lagi, soal ketiga. Di SS ya, jangan enggak, kerjain dulu, habis itu baru lanjut nonton videonya, oke? Jadi nanti kalian post dulu, kalian SS, kalian kerjain, kalian post. Ya udah ngerti lah ya, nggak perlu diingetin. Oke, nah ini silakan di SS lagi. 5 soal. Oke, lanjut. Ini soal yang terakhir. Nah, ini ada bahasa pandanya nih, ya. Bahasa hipotesis kalau di soalnya sih namanya. Oke, sudah di SS. Kita lanjutkan ke pembahasan. Ini ceritanya kalian udah ngerjain, ya kan? Terus nonton pembahasannya deh. Oke, udah mentok. Oke, ini ada teks 1. Ya, di sini kita langsung ke soal seperti biasa, langsung ke soalnya. Di soalnya itu yang Kak Ais highlight ya, itu soalnya tentang makna imbuhan. Kak Ais highlight warna kuning. Ini soal tentang makna imbuhan. Terus di sini tuh imbuhannya imbuhan mekan, ya. Terus ada kata memastikan di kalimat soalnya, ya. Coba. Ya, imbuhan mekan di kata memastikan. Pada kalimat data yang memadai dapat memastikan penyebab kenaikan angka kematian janin. Nah, ini memiliki makna imbuhan yang sama dengan kata bernomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang mana ya? Sini ada yang pertama menunjukkan, yang kedua mengakibatkan, ketiga melemahkan, keempat menggunakan, kelima, mana kelima? Menentukan. Tuh ya. Sebelum kalian menjawab, kalian harus tahu kalian harus tahu dulu nih ya. Kalian harus tahu dulu di sini makna imbuhan gitu ya. Karena makna imbuhan itu beda-beda ya, karena imbuhan mampu mengubah makna sebuah kata gitu. Terus karena soal ini imbuhan mekan, ini udah Kak Ais buat notes ya. Jadi ada 5 makna imbuhan mekan. Ya, pertama membuat jadi, memberi, menganggap, melakukan hal untuk orang lain, terakhir membuat orang lain masuk. Tuh, ya. Oke. Ini makna imbuhan mekan. Kalian harus cari kata yang bisa dimaknakan seperti itu. Di sini tuh jawabannya Kak Ais yang kalimat 3, nomor 3 ya, kata melemahkan. Kata melemahkan ini artinya melemahkan.
Oke, soalnya dulu deh. Soalnya itu kan memastikan. Memastikan. Membuat jadi pasti. Ya. Membuat jadi pasti. Lalu melemahkan, membuat jadi lemah. Ini kalau makna imbuhannya, ya. Makna imbuhan. Ya. Gitu. Oke. Jadi kita pilih yang ketiga. Kalian bisa coba semua makna yang tadi ini ya. Kalian bisa coba semua makna ini nih di soalnya di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kalian coba aja mana yang cocok. Nah, di sini kalau yang sama sih melemahkan, membuat jadi lemah, memastikan, membuat jadi pasti. Kayak gitu. Ya. Oke, lanjut ke soal kedua. Di sini soalnya ada kata manakah pada bacaan di atas. Kalau Kais pokoknya baca soalnya dulu sih. Hampir jarang gitu ya langsung baca teks. Kata manakah pada bacaan di atas yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Ini berarti kalian harus tahu tentang pola bentukan kata dulu. Pola bentukan kata itu pokoknya rumusnya tuh imbuhan plus kata dasar. Jadi imbuhan nempel di kata dasar gitu. Kalau di sini contohnya ada imbuhan bertemu dengan kata dasarnya main. Ya. Jadi menjadi kata baru bermain. Ya. Kata barunya ini, bentukan lainnya ini kata bermain ya, namanya itu kata turunan. Nah ini nih definisinya, kata turunan. Ada di layar kalian. Nah, itu definisinya itu. Ya, kata dasar yang telah diberi imbuhan akan mengalami perubahan bentuk dan menjadi kata baru yang disebut kata turunan. Gitu, ya. Nah, di sini jawabannya oke, pola bentukan kata. Jadi kita harus cari kata turunan, ya. Dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Manakah pada bacaan di atas yang pola bentukan katanya dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Tuh, ya. Di sini kita harus cari yang masih bisa, Ding. Kita harus cari kata yang bisa membentuk kata turunan, ya. Ada di sini ada kata remaja. Kita langsung cek di KBBI bisa loh. Kita cek di KBBI ya. Di sini ada kata remaja. Nah, remaja tuh ada kata turunannya. Jadi masih bisa nih kata remaja ya. Oke, bisa membentuk kata lain tadi tuh keremajaan gitu ya. Terus ada persen. Remajaan tuh kata turunan tuh berarti membentuk kata lain. Persen harusnya juga bisa. Nah tuh ada memerseni, memersenkan, persenan. Terus kritikusnya kita cek di situ kritikus. Ya. Kritikus sudah nggak bisa, ini udah jadi kata terakhir, tidak bisa membentuk kata lain. Bidang sama keluarga terakhir, biduang. Bidang masih bisa. Ini semua kenapa bisa ya? Kebalik kali ini soalnya nih. Keluarga juga masih bisa. Kalau bentukan katanya dapat digunakan. Salah nih kayaknya soal ini. Harusnya yang tidak dapat digunakan untuk membentuk kata lain. Itu harusnya sih. Coba kita cek di kalimatnya deh. Kalimat 1 remaja. Banyak waktu yang dihabiskan keremajaan. Keremajaan. Remaja. Oke, nomor. Coba kalimat 2 tahun 2019. Keremajaan nggak enak ya tadi di kalimat 1. Kalimat 2 diperkirakan. Mana kata persennya? Ini persennya di kalimat 1.
Ini soal asli, jadi ini nggak tahu kenapa ini soal tahun-tahun lalu ya. Soalnya ini ya begini adanya gitu, berarti salah nih dari sananya, salah mulu ya. Oke, ini persennya di kalimat 1 ya, meningkat 62,5%, itu nggak bisa. 62,5%, nggak enak ya. Tadi kritikus mah udah nggak bisa ya kan. Terus kalau yang D, kata bidang dalam kalimat 4. Seorang profesor membidangi kehidupan. Nah, tuh masih bisa tuh membidangi kehidupan gitu bisa ya. Yang kalimat 4-nya keluarga, kehidupan kekeluargaan. Kekeluargaan. Oh, kalau kata-kata turunannya kita coba di dalam kalimat itu sendiri, yang bisa cuma yang D. Ya, kalau yang mereka mau kayak gitu, yang bisa cuma yang D. Ya. Di sini kata bidangnya kita ganti jadi membidangi. Membidangi maksudnya bidangnya dia itu gitu. Iya nggak sih? Iya, kalau yang mereka maksud itu, kalau yang mereka maksud kata turunannya kita coba gitu ya di kalimat, terus masih enak, masih cocok di kalimatnya, jawabannya yang D, kata bidang. Tapi kalau yang mereka maksud kata kebalikannya yang tidak dapat membentuk kata lain, ini kita pilih yang D. Ini tidak dapat membentuk kata lain. Membentuk kata lain. Nah, cuma satu ini doang. Gitu. Jadi nggak tahu nih, tergantung si pembuat soalnya maunya gimana gitu ya. Cuma kalau dicoba di kalimat sih, cara terakhir kita coba di kalimat itu jawabannya yang D. Soalnya kalau mau maksain, mungkin yang ditanya ya, yang tidak dapat membentuk kata lain, kalau mau maksain kayak gitu, ya nanti melenceng, nanti malah jadi salah jawabannya gitu. Jadi mending jawab yang D aja ya kalau nanti ketemu soal kayak gini. Oke? Lanjut ke soal ketiga. Di sini ada soal gagasan ya. Gagasan pada kalimat 2 dan 3. Oke, gagasan pada kalimat 2 dan 3 akan menjadi selaras bila keduanya dihubungkan dengan kalau Kais pokoknya langsungnya lihat ke soal gitu, nggak jarang banget langsung lihat ke teksnya gitu. Nah, di sini tuh maksudnya soal tentang pola gabungan kalimat. Biasanya menggunakan konjungsi gitu sesuai dengan fungsi kalimatnya. Kalau fungsi kalimatnya sebab akibat, nah konjungsinya apa? Konjungsi sebab akibat gitu ya. Kalau untuk konjungsi kalian harus googling ya, itu benar-benar mau nggak mau kalian harus googling konjungsi, terus kalian hafalin, kalian rangkum jenis-jenisnya gitu ya. Kalau bisa kalian bikin contoh dari konjungsi-konjungsi tersebut, contoh kalimat ya. Nah, ini dihubungkannya dengan apa ya? Dengan konjungsi ya. Kalau ini jawabannya sih gampang ya. Kalimat 2 mana nih? Kalimat 2. Jika merujuk pada UU 36 Telekomunikasi 99 bahwa frekuensi adalah milik negara dan merupakan sumber daya yang terbatas, pemanfaatannya harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, apabila ada operator yang diakuisisi oleh operator lain karena gulung tikar, operator yang diakuisisi harus menyerahkan kembali frekuensi tersebut kepada negara. Nah, kalau KAIS jawabnya yang A. Ya. Di sini KAIS jawabnya yang ini. Misalnya, jadi ini tuh hubungannya tuh contoh gitu. Fungsinya menyebutkan contoh di konjungsinya itu ya. Oke, lanjut ke nomor 9. Kata yang memiliki makna asosiatif valid. Kata yang memiliki makna asosiatif valid. Ada F, ada P barengan. Susah gak sih? Kata yang memiliki makna asosiatif valid terdapat pada kalimat. Oke, ini tuh
Kalian harus lihat dulu di sini soalnya tuh makna kata. Biasanya di soal UTBK tuh yang muncul dua, makna yang diminta tuh dua. Ada makna denotatif, ada makna konotatif. Kalau denotatif makna yang sebenarnya, konotatif makna yang bukan sebenarnya gitu. Biasanya kalau konotatif tuh yang ungkapan-ungkapan, perumpamaan kayak gitu ya. Mulut besar, tulang punggung kayak gitu tuh. Jadi kan makna-maknanya yang bukan sebenarnya ya. Nah, di soal ini yang diminta makna asosiatif. Kalau makna asosiatif itu biasanya makna kiasan di luar makna asli dari kata atau frase tersebut gitu. Jadi di luar makna asli, berarti mirip nih seperti makna konotatif ya. Bukan mirip, memang maknanya makna konotatif. Nah, meski maknanya tuh makna kiasan atau perumpamaan, makna asosiatif tidak jauh dari konotasi kata tersebut. Jadi, dari makna yang sebenarnya ke makna konotatifnya tuh tidak benar-benar nggak ada hubungan makna sama sekali gitu ya. Nah, di sini kata pailit kalau kita cari kalau makna sebenarnya kita lihat di kamus KBBI 5, artinya jatuh gitu ya. Yang jatuh itu apa? Tentang perusahaan gitu maksudnya. Ya. Bangkrut, jatuh miskin. Kita cari di teks yang ada kata yang maknanya jatuh bangkrut. Nah, ini harusnya sih kalian udah tahu lah ya, gulung tikar. Ya, di kalimat berapa? Kalimat 3. Gulung tikar di kalimat 3 ya. Gulung tikar di kalimat 3. Mana gulung tikar? Ini dia. Ya. Oke, lanjut. Terakhir, bahasa Panda. Ini langsung aja kali ya guys, highlight. Ini caranya ya. Jadi kalian langsung cari persamaan-persamaannya. Cari kata-kata yang sama di antara data yang ada ya. Di sini guys langsung ke kalimat kali ya. Ke kalimat ini ada anak kucing. Berarti guys cari anak kucing. Oh, ini anak kucing. Oh, ini anak kucing ada di sini gitu cara nyarinya. Ya, kok bisa sih Kak? Kok kayak gitu sih Kak? Tahu aja Kak itu kan. Emang kayak gitu, gimana ya? Waktu itu pernah ada yang nanya soal siswa kan. Kok bisa sih Kak? Kok tahu kayak gitu-gitu? Iya, nggak tahu, emang begitu. Gitu. Oke. Yang pasti kalian cari aja kata-kata yang sama ya. Kalian harus, kalau nyari yang sama nanti jadi dapet tuh definisi-definisi tiap katanya. Terus di sini ada banyak ayam. Banyak ayam. Nah, tunggu kita. Ini warna hijau ya, banyak ayam. Nah, tuh frosty. Nah, nih banyak ayam. Hop, tuh sampai sini. Banyak ayam. Ya, berarti mengejarnya itu yang ada imbuhannya nih. Susah banget. Nah, ini nih mengejar. Di soalnya banyak ayam mengejar. Nah, ada nih kata mengejar. Banyak ayam hijau ya tadi ya. Banyak ayam mengejar seekor anak kucing. Banyak ayam mengejar seekor anak kucing. Seekor anak kucingnya warna biru tadi ya. Seekor anak kucing. Seekor anak kucing. Banyak ayam mengejar. Guys, cari yang mengejar dulu deh, yang ada NI-nya. Mengejar tuh ini nih, yang ada imbuhannya sama susah banget. Genoksi. Nah, tuh ya. Berarti seblotinya tuh seekor anak kucing. Ya nggak sih? Gitu. Coba ini sebloti tuh anak kucing ya, bener. Frosty-nya banyak ayam. Udah deh. Cuma yang ini soalnya, cuma yang C ya. Oke, kayak gitu caranya. Tapi mungkin di UTBK 2021 nggak akan segampang ini. Ini termasuknya gampang sih. Mungkin akan lebih susah lagi gitu. Yang pasti caranya kayak gini. Harus kalian samain ya, cari persamaannya. Oke?
Oke. Cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Videonya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.